Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang judulnya adalah klasifikasi kelayakan nasabah repeat order di PT BFI Finance cabang Bekasi 4 menggunakan algoritma decision tree C45. Saya sendiri adalah koordinasi Wongdi, dan untuk materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Regina. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Sitorus dengan NIM 192407999. Adapun judul yang kami ambil dalam penelitian kali ini adalah klasifikasi kelayakan nasabah repeat order di PT BFI Finance dengan menggunakan algoritma decision tree C45. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian kami adalah perkembangan ekonomi yang cepat memengaruhi semua bidang usaha. Modal pembiayaan menjadi salah satu cara yang sering digunakan masyarakat untuk menjalankan roda pendapatan mereka melalui berbagai penyedia jasa keuangan. Penelitian ini berfokus pada klasifikasi data nasabah di BFI Finance untuk menentukan kelayakan repeat order dan dengan menggunakan algoritma decision tree C45. Tujuan penelitian kami adalah untuk memudahkan pihak bank atau pihak yang memberi pembiayaan dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan kredit dengan harapan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dengan skala data yang lebih besar. Algoritma C45 diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan kredit. Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data mining. Yang kedua adalah tahapan penelitian yang kami gunakan, yaitu meliputi studi literatur, penggunaan data, pra-pemrosesan data, penerapan algoritma C45, dan penggunaan perangkat lunak RapidMiner. Lalu yang berikutnya adalah data mining. Data mining adalah proses analisis data untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang sebelumnya tidak diketahui yang kemudian dapat disimpulkan dan diinterpretasikan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai klasifikasi algoritma C45 dan RapidMiner. Yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi dalam data mining adalah proses untuk pengelompokan data dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan atribut-atribut yang dimilikinya. Metode klasifikasi yang sering disebut dengan klasifikator digunakan untuk membangun model klasifikasi dari set data yang diinput. Berikutnya adalah algoritma C45. Algoritma C45 adalah suatu metode dalam pohon keputusan atau decision tree yang banyak digunakan karena kemampuannya menghasilkan aturan-aturan yang jelas dan pohon keputusan yang dapat meningkatkan akurasi prediksi. Yang berikutnya adalah RapidMiner. RapidMiner adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang dirancang untuk menganalisis data melalui teknik data mining, text mining, dan analisis prediktif dengan menyediakan berbagai metode deskriptif dan prediktif. RapidMiner membantu pengguna untuk menggali wawasan dan membuat keputusan yang lebih baik. Berikut adalah langkah-langkah penerapan RapidMiner menggunakan dataset yang kami punya. Yang pertama, menyiapkan data yang akan digunakan sebagai dataset untuk dapat diuji atau diolah menggunakan software RapidMiner. 2. Tentukan atribut dan label dari dataset yang sudah dipilih. Yang ketiga, masuk ke aplikasi atau software RapidMiner, import dataset ke aplikasi RapidMiner, dan tarik data pada tampilan proses. Lalu cari atau gunakan operator set role untuk menentukan atribut apa yang akan digunakan sebagai label. Lalu cari dan gunakan operator decision tree sebagai metode yang kita pilih dalam pengambilan keputusan. Lalu cari dan gunakan operator apply model untuk mendapatkan prediksi data
pada data testing meskipun data yang kita punya sudah punya label. Lalu yang terakhir, cari dan gunakan operator performance untuk mendapatkan hasil akurasi dari metode yang kita pilih. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Koronika. Selanjutnya saya akan masuk ke hasil dan pembahasan. Adapun yang kami bahas di sini adalah yang pertama, analisis data mining. Data yang digunakan dalam proses data mining ini diperoleh dari database perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data debitur yang sudah ada dan sudah memiliki riwayat pembayaran. Yang kedua adalah implementasi algoritma C45. Pengolahan dataset data debitur dilakukan dengan menggunakan tools Rapid Miner. Langkah-langkahnya meliputi membaca data dari file Excel, menentukan label, dan mengolah dataset menggunakan metode decision tree. Yang ketiga adalah hasil akurasi dari Rapid Miner. Hasil akurasi dari prediksi kelayakan pemberian kredit terhadap nasabah repeat order di PT BFI Finance cabang Bekasi 4 yang diolah menggunakan Rapid Miner menunjukkan akurasi 100% dengan nilai precision dan recall juga 100%. Nah, untuk kesimpulan dari pengolahan data kami adalah yang pertama akurasi. Akurasi klasifikasi data nasabah pada Rapid Miner mencapai 100%. Penggunaan Rapid Miner untuk klasifikasi data sangat mudah. Yang kedua, penerapan. Hasil klasifikasi data nasabah ini dapat digunakan sebagai dasar pemberian kredit repeat order. Yang ketiga, yaitu adalah manfaat. Rapid Miner sangat bermanfaat dalam membantu menganalisis klasifikasi kelayakan nasabah di PT BFI Finance dalam pemberian kredit repeat order. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang mau dianalisis dan metode apa yang akan digunakan, serta menentukan atribut apa yang akan digunakan sebagai label. Adapun rekomendasi yaitu yang pertama, peningkatan akurasi. Melakukan analisis dan validasi lebih lanjut pada data yang digunakan untuk meningkatkan akurasi model klasifikasi. Yang kedua, penambahan fitur, yaitu menambahkan fitur baru ke dalam model klasifikasi untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan adaptasi model terhadap perubahan data. Yang ketiga, implementasi, yaitu menerapkan model klasifikasi yang sudah teruji di dalam sistem pengambilan keputusan di PT BFI Finance untuk membantu proses pengambilan keputusan terkait pemberian kredit repeat order. Sekian hasil presentasi kami dan untuk terkait judul kami tadi klasifikasi kelayakan nasabah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menunjukkan proses pengolahan data di aplikasi Rapid Miner sendiri. Sama halnya seperti yang tadi sudah kami singgung di slide presentasi kami, di mana yang pertama adalah langkah-langkahnya adalah menyiapkan data atau dataset, yaitu di sini kami sudah menggunakan dataset namanya data pinjaman 1. Nah, yang kedua, langkah selanjutnya adalah menentukan atribut. Nah, di dalam dataset ini kami sudah menentukan atribut, yaitu kami buat atribut dengan nama kolom adalah klasifikasi. Dimana di dalam klasifikasi itu kita berdasarkan dari rating dari nasabahnya sendiri. Terus yang ketiga, ini adalah kita masuk ke dalam aplikasi Rapid Miner-nya. Di sini kita impor datanya. Di sini kita udah impor, yaitu ada di sini data pinjaman 1. Terus kita tarik datanya ke bagian proses ini. Sini sudah. Terus kita menentukan set role-nya. Kita cari di operator sini set role. Sudah ditarik ke sini. Di sini kita akan menentukan yang namanya menentukan atribut. Di sini kami memilih kualifikasi sebagai label. Terus karena kita di judulnya adalah menggunakan metode decision tree, maka kita menggunakan operator decision tree. Di sini kita udah tarik juga. Terus apply model ini kita gunakan untuk mendapatkan prediksi
pada data testing yang kita gunakan ketika kita sudah punya labelnya. Dari label nanti akan ketemu hasil prediksinya. Terus kita cari untuk performance, ini di sini untuk mendapatkan hasil akurasi dari metode yang kita pilih. Nah, di sini kita sudah tarik dari data pinjaman, cash roll, kita menentukan, terus tarik lagi ke metode yang kita gunakan, terus apply model, terus dari apply model kita ke performance, terus tarik ke sini. Nah, dari sini kita langsung running. Nah, sini sudah ada tabel hasilnya. Nah, di sini untuk performance-nya ini di akurasinya adalah 100%. Berarti kalau 100% ini akurasinya akurat, 100% akurat. Dan untuk prediksi layaknya itu nasabahnya layak atau tidaknya itu ada 22 nasabah layak mendapatkan kredit repeat order dan ada 126 nasabah yang tidak layak mendapatkan kredit repeat ordernya. Seperti itu untuk hasilnya. Ini untuk performance vektornya untuk memudahkan kita untuk membaca hasilnya. Mungkin untuk akurasi dan penentuan untuk kredit repeat ordernya ini sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Regina. Baik, terima kasih Kak Veronica. Berarti berdasarkan dataset yang kita gunakan terdapat 22 data layak dan 126 data tidak layak. Oke. Yang berikutnya kami akan mencoba menampilkan jurnal yang sudah kami buat. Boleh dibantu share Kak Veronica. Seperti ya. Baik, di sini kami akan menunjukkan jurnal yang sudah kami buat. Oke, terlihat ya, rekan Veronica. Adapun jurnal yang kami pakai yaitu jurnal Sistem Informasi dan Informatika Simpatik. Ini adalah sedikit tampilan yang bisa kami tampilkan terkait jurnal yang sudah kami buatkan sesuai dengan template dari platform yang sudah kami pilih. Ada pendahuluan, metode penelitian, kemudian ada pengertian-pengertian dan hasil dan pembahasan. Di sini sudah kami rangkum berikut dengan kesimpulan dan referensi-referensi jurnal terdahulu yang sudah kami gunakan. Nah, selanjutnya kami akan mencoba melakukan submission atau submit. Saya akan mulai masuk ke jurnal tempat kami untuk melakukan submission. Seperti yang terlihat saat ini, kami memakai platform dari jurnal BSI, salah satunya adalah Simpatik ini. Sudah terlihat ya rekan-rekan. Simpatik ini sudah terakreditasi Sinta 5. Cara kita untuk melakukan submit atau submission jurnal yang sudah kita buat, pertama-tama kita memastikan jurnal kita sudah sesuai dengan template yang ada di jurnal ini, menyesuaikan dengan mereka. Jika sudah, seperti yang tadi sudah kami tampilkan, kita klik submission, lalu kita make a new submission. Oke, di sini adalah submit kita untuk artikel yang akan kita buat. Boleh dipilih sectionnya, kita pilih artikel. Kemudian submission requirement-nya kita boleh centang semuanya. Untuk comment for editornya boleh kita isi, mohon dapat mereview jurnal kami.
boleh memberikan komen apapun kepada editor atau permohonan untuk mereview jurnal kita. Lalu klik yes, I agree to have my data collected. Lalu klik save dan continue. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yaitu upload file. Kita pilih lagi artikelnya teks, lalu upload filenya. Oke, sudah dipilih, lalu continue. Yang terakhir di sini untuk mereview detail data yang sudah kita masukkan sudah sesuai, lalu klik lagi continue. Yang terakhir confirm, file edit, apakah ingin menambahkan file lain atau tidak, lalu confirm. Selanjutnya masuk ke step yang ketiga, ini kita save dan continue lagi. Title-nya kita bisa masukkan dari judul jurnal kita. Oke, masih terlihat ya searching saya. Oke, judulnya sudah saya masukkan. Lalu di sini ada kolom abstraknya, saya juga masukkan abstrak yang sudah kami buat. Lalu yang berikutnya save dan continue. Nah, kita sudah masuk ke step confirmation nomor 4, finish submission. Di sini ada tombol lagi untuk memastikan apakah jurnal sudah siap untuk disubmit, lalu klik OK. Oke, sudah berhasil, submission complete. Sekian hasil presentasi kami terkait jurnal penelitian klasifikasi nasabah kelayakan repeat order di BFI Finance. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, selamat pagi.